Oke, selamat malam teman-teman. Jadi sekarang ini kita mau presentasikan nih mengenai communication skill. Nah, di sini kita dari kelompok 11 dan juga kelompok 12 dari studi independen bersertifikat GNIK. Boleh next. Nah, ini kelompok 11, kita ada bersepuluh anggotanya. Lalu untuk kelompok 12 ada 12 orang anggotanya. Oke, boleh next lagi. Nah, dalam presentasi kita hari ini, kita akan menjelaskan aja nih beberapa poin-poin mengenai komunikasi. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu tentunya mengenai pengertian dari komunikasi. Terus yang kedua, kita harus tahu nih, komunikasi itu efektifnya, prosesnya itu seperti apa sih? Terus yang ketiga, itu kita harus tahu mengapa itu komunikasi itu penting. Terus yang keempat, itu adalah poin-poin mengenai kesalahpahaman yang bisa terjadi dalam proses komunikasi. Terus yang kelima, kita juga bisa nih, kita akan kasih kalian tips-tips untuk berkomunikasi agar bisa lebih efektif. Oke, kita langsung lanjut aja ke materi yang pertama, yaitu pengertian komunikasi. Baik, jadi apa sih itu komunikasi? Menurut Bove, komunikasi adalah suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan. Sedangkan menurut Himstreet dan Beatty, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui satu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Dan menurut Joko Purwanto, komunikasi adalah suatu proses yang paling tidak melibatkan dua orang atau lebih. Dan proses pemindahan pesannya dapat dilakukan oleh seseorang melalui lisan, tulisan, maupun sinyal-sinyal nonverbal. Jadi, berdasarkan tiga definisi tersebut, jelas terlihat bahwa dalam komunikasi terdapat pesan atau informasi yang ingin disampaikan, baik itu dalam bentuk lisan, tulisan, gambar, simbol, dan lain-lain. Oleh karena itu, dikenal pula adanya bentuk komunikasi verbal dan nonverbal. Dalam komunikasi juga perlu diperhatikan gimana sih suatu informasi itu bisa disampaikan hingga memperoleh feedback dari pendengar atau komunikan. Secara lebih detailnya, proses komunikasi akan dijelaskan pada slide berikutnya. Oke teman-teman, kita masuk kepada slide selanjutnya, yaitu slide proses komunikasi. Di mana dalam proses komunikasi ada 6 langkah. Saya akan coba menjelaskan 3 langkah. Yang pertama itu ada ide atau gagasan dari pengirim. Ide dan gagasan dari pengirim terkadang seringkali muncul atau kadang-kadang muncul. Bisa dicontohkan saat kita mengingat ada deadline tugas dan itu berkelompok. Kita teringat untuk deadline-nya sebentar lagi nih gitu. Kemudian kita langsung masuk kepada proses yang kedua, di mana pengubahan ide menjadi suatu pesan. Tadi kita teringat bahwa kita ada deadline tugas, kemudian kita berkelompok, maka harus disampaikan pesannya kepada teman-teman kelompok dengan menyampaikan teman-teman kita ada deadline tugas, deadline di hari Senin, ayo kita kerjakan bareng-bareng. Bisa kayak gitu juga. Ya, kemudian kita lanjut kepada poin ketiga, di mana penyampaian pesan oleh pengirim. Dalam penyampaian pesan oleh pengirim, ini bisa melalui secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau secara langsung itu bisa dari gerak tubuh atau gestur tubuh atau dengan berhadapan langsung. Kalau tidak langsung, ini bisa melalui media baik televisi, WhatsApp, atau video call, dan lain sebagainya. Kemudian untuk poin 4 dan 6 akan dilanjutkan oleh Kaini. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait proses komunikasi yang keempat, berlanjut dari case tentang deadline tugas tadi ya, yang keempat yaitu penerimaan pesan. Nah, penerima pesan di sini kan ada teman-teman kelompoknya ya, yang dinamakan receiver atau komunikan. Setelah itu baru ke proses kelima tuh, yaitu menafsirkan pesan. Apa sih yang disampaikan oleh pengirim pesan sebelumnya
Jadi deadline tugas seperti itu. Kemudian berlanjut ke proses yang ke-6, terdapat pemberian tanggapan dan umpan balik kepada pengirim. Nah, di dalam hal ini yaitu terkait deadline tugas tadi. Contohnya kayak, oh ini mau dikerjakan bagaimana, terus isiannya apa aja gitu. Mungkin untuk proses komunikasi cukup, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pentingnya komunikasi, yaitu ada beberapa poin di sini agar tujuan lebih mudah tercapai. Ya, seperti yang tadi, contoh kasus tadi, kalau kita ingin melakukan sesuatu yang bersama dengan orang lain, kita itu tidak bisa, orang lain itu tidak bisa memahami diri kita sendiri kalau kita tidak menyampaikannya secara verbal maupun bentuk-bentuk lainnya. Kalau kita diam itu, ya tujuan kita tidak akan tercapai. Dan tujuan komunikasi penting yaitu lebih mengerti dan dimengerti orang lain. Kalau orangnya diam aja, tidak banyak bicara, orang lain mana bisa mengerti, karena komunikasi itulah yang membuat orang lain bisa menilai diri kita, apa yang kita pahami, apa yang kita inginkan, dan apa yang orang lain pikirkan. Kemudian yang ketiga adalah membangun hubungan dan networking, sarana untuk bersosialisasi. Dan keempat yaitu meningkatkan kerjasama. Kelima, sarana untuk saling memodifikasi. Komunikasi itu sangat penting untuk mempengaruhi pikiran dari suatu individu. Seperti contohnya, jika kita contoh sederhana, kita tidak semangat atau kita merasa malas, kalau ada orang yang mensemangati atau dan sebagainya, pasti dalam pikiran kita akan terpecik sedikit. Saya harus semangat dan membuat kita termotivasi. Dan yang keenam adalah mempermudah kegiatan dalam organisasi. Di dalam organisasi sangat penting dalam berorganisasi, yaitu berorganisasi sangat penting untuk kita melakukan komunikasi, karena setiap perencanaan atau setiap kegiatan pasti harus disampaikan secara komunikasi. Kalau tidak dikomunikasi, maka akan terjadinya miskomunikasi dan akan mengakibatkan kekacauan dalam suatu organisasi tersebut. Dan yang ketujuh yaitu dengan komunikasi itu penting untuk memperkaya informasi kita. Kita tidak perlu misalnya kita ingin mengetahui suatu objek, kita tidak perlu datang dan melihat langsung. Kita hanya perlu berkomunikasi dengan orang yang pernah melihat suatu objek itu, dan orang itu bisa menjelaskan kepada kita, sehingga komunikasi sangat penting untuk memperkaya informasi kita. Selanjutnya saya serahkan pada rekan saya selanjutnya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Berikut yaitu kesalahpahaman yang bisa terjadi di dalam komunikasi. Yang pertama yaitu masalah dalam mengembangkan pesan. Lalu yang kedua masalah dalam menyampaikan pesan. Yang ketiga masalah dalam menerima pesan. Dan yang terakhir yaitu masalah dalam menafsirkan pesan. Selanjutnya tips-tips komunikasi akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Tips berkomunikasi. Berusaha aktif namun tidak memodifikasi, berikan orang lain kesempatan. Lalu gunakan komunikasi langsung tanpa perantara orang lain agar maksud ingin kita sampaikan tersampaikan dengan tepat. Gunakan bahasa tubuh yang mendukung. Sesuaikan cara komunikasi dengan situasi dan kondisi. Lalu hindari emosi yang tidak diperlukan dalam proses komunikasi. Setelah itu, sisipkan humor dalam proses komunikasi agar informasi yang disampaikan bisa dimengerti dengan lebih mudah dan menyenangkan. Yang terakhir, gunakan porsi yang tepat dalam penyampaian informasi agar tidak terkesan bertele-tele.
selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, sudah selesai pemaparan materi mengenai communication skill dari kelompok 11 dan kelompok 12. Jadi, sejauh ini, apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikonfirmasi bila sesuatu itu ada yang kurang jelas mengenai pemaparan materi hari ini? Baik Mbak, aku masuk mau nanya, boleh? Boleh dong. Oke, ini tadi kan Mas mengenai komunikasi ya. Nah, aku mau nanya, dalam komunikasi efektif itu bisa digunakan di mana saja? Maksudnya ada dalam kondisi atau waktu tertentu, atau mungkin bisa dijelaskan intinya di mana saja komunikasi efektif itu sebaiknya digunakan atau dilakukan? Oke, siap. Bagus sekali pertanyaannya dari teman kita, Kak Amelia ya. Jadi begini, saya bantu jawab aja sekalian. Komunikasi yang efektif itu sangat cocok atau sangat bagus untuk diterapkan di segala macam kondisi dan di segala macam suasana. Mau itu kita sedang berkegiatan di rumah, di kampus, universitas, kuliah, sekolah, di institusi, atau waktu kita nanti itu bekerja di misalnya di kantor-kantor besar dan lain-lain. Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan, komunikasi itu penting agar kita bisa saling mengerti tadi. Terus agar tujuannya apa sih? Agar tujuan kita bisa tersampaikan dengan baik seperti itu. Jadi kalau kita mau tujuan kita atau maksud dan pesan yang mau kita sampaikan itu bisa diterima oleh orang lain dengan mudah dan juga lebih efektif. Jadi sebaiknya kita harus sekarang nih kita mulai bagaimana tadi kita untuk berkomunikasi secara efektif. Nah, Kakak bisa nih terapin beberapa tips-tips yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Oke, selanjutnya apakah ada teman-teman yang mau bertanya lagi atau Kak Amelia mau menanggapi? Dari aku udah cukup sih Manes, makasih atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Yang lain, apakah ada yang mau bertanya? Oke, mungkin kalau sudah nggak ada pertanyaan, kita tutup aja sesi diskusi kita malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan juga teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk tadi bisa saling berdiskusi. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat. Sampai besok-besok, tetap semuanya kita salam kompeten. Terima kasih.